Oke, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya karena ini kita ada dapat tamu kehormatan ya. Oke, silakan Bro Aska. Gitu gue. Gitu. Kan tadi udah ada tamu. Terus juga kita terima kasih juga buat Abah yang udah mengajarkan hadir buat ke ngobam kali ini. Mungkin karena acara ngobam kali ini temanya adalah yang sukses gitu ya, di habis perkuliahan dari S1 psikologi lah ya. Jadi kalau ngebahas sejarah ada waktunya lagi kita bahas sejarah. Mungkin kalau boleh berkenan apa itu perkenalan dulu sih. Kalau mau perkenalkan apa dari angkatan berapa? Dari Ya, kalau masih belum kenal, belum baca buku saku. Itu parah. Tapi nggak apa-apa, artinya kan ada juga adik-adik kelas kita yang belum ini ya, yang belum kenal mungkin, tak kenal sama kata sayang. Sekilas mungkin perkenalan dari saya Akbar, Akbar Sana, di kampus ini panggilnya Abai. Jadi belum tahu juga siapa yang memulai nama Abai sendiri. Jadi sampai sekarang masih aja dipanggilnya Abai. Saya dari angkatan 2004 bareng sama Alif. Tadi udah berapa? Apa nih? Iya. 17 ya? Iya. Kan 2022 kan ya? Iya. Potong aja ya sih. Terasa Masih muda kita. 17 tahun nih. Oke, kan tadi udah pada tahu ya namanya, katanya boleh nih boleh ceritain nggak selama abang kuliah di psikologi Wijani dan setelah kuliah abang bagaimana itu? Perjalanan Grogi banget Bro Aska. tadi denger dari sana tuh kayaknya lancar gitu ya. Ada terbata-bata tapi sekarang terbata-bata. Deg-degan gitu. Kalau kuliah bareng sama Alif di 2004, saya lulus 2010. Kalau dibilang perjalanan ya cukup seru lah. Banyak perjuangan yang saya rasa sih kalau bisa balik lagi kuliah memang lebih seru kuliah gitu ya. Daripada kita kerja. kita kan gak mikirin kerjaan, gak mikirin uang. Bikin happy di kampus, yang penting tugasnya ya satu belajar. Cuma yang namanya belajar kan psikologi itu bukan fakultas yang seperti fakultas lain ya. Kalau orang lain hanya satu objek, kalau kita objeknya banyak. Objeknya adalah manusia. Jadi ini yang bikin menarik dan bikin seru sebenarnya di psikologi. Ini yang membuat saya juga lulus 5 tahun setengah gitu. Karena objeknya dulu waktu ngambil skripsi beberapa judul harus revisi dan harus ganti, akhirnya ngambil tentang komparasi antara perilaku agresif geng motor Prius dengan klub motor PAB. Artinya ada 2 sampel yang harus diambil, satu sampel klubnya aja itu hampir 100 responden yang harus diobservasi dan diambil data. Ini yang bikin agak panjang tapi seru. Karena memang basicnya saya suka otomotif, semangat organisasi, jadi ketemu mereka juga seru gitu, ngumpul bareng, jalan bareng, touring bareng. Nah di situ tapi kalau yang lain full happy, kalau saya enggak. Orang happy saya ngambil data. Nah itu serunya. Setelah kuliah sempat jadi HR dulu di Metro Bekasi Karawang. Cuma memang rasanya passionnya nggak cocok. Saya balik ke Bandung jadi guru. Sampai sekarang masih jadi guru juga. Karena ternyata passionnya jadi seorang guru. Kalau kata zaman dulu mungkin Umar Bakri ya. Tapi Umar Bakri dulu pakai sepeda online. Oh sekarang beda. Udah pakai Mio, pakai Tigo. Jadi Umar gak Bakri lagi. Umar Bakri gen keberapa gitu? Gen Z. 5.0. Aduh kayaknya tinggi semuanya ada pembahasannya.
kan tadi AA udah ngasih perjalanannya, ternyata AA passionnya di bidang guru ya, terus kalau AA di bidang militer, terus apa ya? Dari si AA juga fokus di organisasi, suka organisasi itu. Cara ngebagi waktu atau enggak ngebagi waktunya itu cara akademik dan organisasi itu gimana? Ada tip and trick? Tip and trick. Oke. Tadi sempat dengar diskusi dengan Alif ya. Kalau organisasi dengan pendidikan ada waktunya pendidikan memang diprioritaskan. Saya organisasi dari SD sering organisasi, SMP juga organisasi beberapa. Kalau SD mungkin baru ada pramuka ya. Iya, pramuka. SMP udah mulai ada OSIS, ada juga pramuka, ada juga dulu patroli keamanan sekolah. Kalau dulu masih cari apa jadi polisi. Jadi kalau patroli keamanan sekolah jadi polisinya siswa. Oh, OSIS lah ya. Ya, OSIS. Beres SMA masuk OSIS lagi. Kemudian ada yang namanya karya ilmiah remaja. Jadi bikin penelitian, bikin tahu kayak, bikin sabun mandi kayak. Berbagai kimia segala itu kita coba ikutin penelitian, akhirnya ya seru juga sih. Tapi di situ juga kan gabungan ya organisasi dengan akademik. Gimana kita bikin organisasinya biar berjalan, tapi menghasilkan satu produk. Nah ini yang bikin serunya. Itu sempat juga di SMA sama basket dan dulu ada big dance. Zaman b-boy ya. Pada zamannya b-boy lagi ngehits lah 2004 kalau saya 2003 lah, 2003 jam banget. Nah, kalau dibilang tadi saya memang dari dulu senang organisasi, makanya mungkin akademik saya agak tertinggal, agak terbengkalai karena lebih banyak main di organisasi. Masuk kuliah sama juga jadi cuma bedanya di kuliah memang sedikit berbeda ya, karena kalau dulu OSIS itu kayak eksekutif ya. Nah, begitu masuk kuliah ada yang namanya DPM ya. Nah, ini kan beda nih, legislatif. Saya coba masuk di situ. Di situ belajar tentang bagian fisik kebijakan organisasi. Nah, disinilah penggabungan antara hobi yang saya punya otomotif dengan pembuatan organisasi. Kalau dulu kan saya jadi sebatas anggota organisasi, nggak tahu isi organisasi itu apa aja karena udah jadi realnya. Tapi begitu masuk DPM, saya belajar bahwa dalam organisasi itu harus ada yang namanya ADART. Dulu ada ADART apaan? Emang ada RT gitu. Ternyata anggaran dasar rumah tangga begitu dibuka, banyak banget ketentuan yang harus dipenuhi. Nah itu saya mulai belajar yang namanya organisasi dan mulai membentuk yang namanya sektor otomotif. Belajar dari situ perlahan jadi nih otomotif, udah jadi pun ternyata nggak bisa langsung legalitas karena memang harus melampaui 2 tahun ya Lip ya. Butuh 2 tahun harus eksis di fakultas, akhirnya bisa dilegalkan melalui ADART. Makanya kalau kita lihat 2005 kita mendirikan sektor otomotif belum ada ADART, baru buat ADART itu di tahun 2006 dan disahkan 2007 kalau yang bangga. Jadi memang prosesnya nggak mudah juga, tapi itu sebenarnya belajar sebagai mahasiswa. Nah, salah satu jadi mundur nih, kenapa 5 tahun setengah ya itulah kebanyakan ngurus organisasi. Selain di sini, saya juga aktif dulu di Infom, informasi dan komunikasi. Saya belajar menjadi penyiar karena tujuannya yaitu belajar untuk komunikasi ya. Untuk komunikasi depan umum kan agak-agak lu tuh canggung, malu gitu ya, kata-kata aja. Nah, belajarlah di Infom. Ada panggungnya di sana, akhirnya membuat saya juga belajar untuk berani tampil di depan umum. Pertama kan siaran dulu, siaran gak kelihatan orangnya, cuma kayak ngomong sama gitu doang. Tapi lama-lama karena terbiasa ketemu orang, ini jadi pembelajaran buat saya yang cukup berharga juga. Ya, semua yang kita dapat membentuk karakter jadi sampai saat ini. Jadi tugas kalian di kampus sebetulnya bukan hanya untuk belajar dari akademik aja, tapi soft skill itu juga utama, itu penting juga. Gabungan itu membuat karakter yang kalian begitu keluar dari sini orangnya itu butuh. Kenapa? Karena dia punya skill.
kan muncul tuh kalau begitu ngelamar pekerjaan ada CV, kelihatan tuh kalian punya pengalaman apa aja. Nah ini ya, orang HR akan lebih jeli melihatnya mana yang punya potensi mana yang enggak. Jadi organisasi menurut saya sih penting. Sedikit berbeda dengan Alif tadi. Kalau Alif, tapi maju dulu deh. Saya kembali ke belakang. Makanya Alif jadi tentara, saya jadi pendidik. Karena baru belajar saya bicara bagaimana lebih fokus ke pendidikan. Alif sekarang baru organisasi setelah militer. Karena lebih kompleks lagi ya di militer. Ya, semua juga kita berawal dalam apa ya, belajar, kita terus belajar. Aplikasinya ya nanti di lapangan. Ini kan tempat kita kampus dulu tuh buat ayolah ngapain aja gitu. Kalau kita sebut dulu kunang-kunang ya, Iya. ada kunang-kunang dengan kupu-kupu. Benar apa tuh? Kalau kunang-kunang kuliah nangkring, kuliah Bisa nangkring di dipakai. organisasi gitu. Kalau kupu-kupu kan Iya. kuliah pulang, jadi nggak dapat tuh. Ya. Kalau tersebut kimianya tuh nggak dapat, jadi nggak dapat, nggak gabung sama yang lain. Jadi ada caranya tersendiri ya buat sukses di bidang masing-masing. Betul. Kan tadi di dunia pendidikan, barangkali teman-teman ada yang mau ke dunia pendidikan itu gimana cara-caranya, atau ada gak apa ya Tips and trick lagi. trik lagi apa Tip and pengaruh? trick kalau ngomongin dunia pendidikan ya, satu hal mungkin yang harus kita tarik bersama-sama, karena kesejahteraan sampai saat ini untuk dunia pendidikan masih tidak apa ya namanya, tidak terlalu maksimal ya. Jadi kalau memang adik-adik semua nih pengen masuk ke dunia pendidikan, itu harus benar-benar bukan materi yang dicari, tapi harus benar-benar ikhlas mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena lawan kita tuh nggak sedikit. Kita orang psikologi ya, kita konseling tiap hari, siswa banyak, tapi kalahnya sama apa? Media, mau media sosial, media elektronik, televisi, dengan banyak sinetron yang ngasih contohnya kurang. Nah, kalau kita berharap mau di dunia pendidikan nggak sabar, nggak ikhlas, agak berat. Modalnya cuma satu, keinginan yang kuat, sabar, yang terakhir harus ikhlas. Karena untuk mencari kompensasi yang lebih itu nggak terlalu banyak dapatnya. Tapi ingat, kalau kata guru ya dulu, ilmu yang diterapkan oleh murid itu jadi amalan kan tidak pernah terputus. Nah, itu yang harus kita ambil. Jadi balance gitu antara yang kita kerjakan dengan yang kita dapat, itu sebenarnya akan balance. Cuma pendapatannya nggak bisa ditentukan di sekarang. Ya sekarang bisa dapat ataupun bisa nanti. Itu aja. Jadi banyak sekali di teman kita juga angkatan 24 ada Yuanita yang jadi guru juga di SMA 5 Cimahi ya. Itu juga sama, kemarin ketemu sama saya waktu sertifikasi, oh lebaran juga Santi ya, banyak yang jadi guru. Artinya banyak kok yang memang mau gitu untuk membaktikan diri untuk kepentingan negara sebetulnya. Karena mau ada presiden, mau ada menteri, mau ada polisi, mau ada tentara, mau ada dokter, insinyur, arsitek, semua berasal dari guru. Jadi kalau sekarang teman-teman masih punya kata guru, silaturahmi lah. Karena mereka bangga ketika murid-muridnya sudah sukses. Ada yang ingin nanti dulu ya? Pasti psikologi pendidikan ada yang mau masuk. Kalau dulu kita sama Bu Indun tuh, Bu Indun, itu luar biasa, banyak ilmu yang kita terima dan bisa diaplikasikan juga untuk kita ngajar di sekolah. Karena ada sedikit perbedaan antara guru BK murni dengan guru dari basic psikologi. Ada perbedaannya. Ada beberapa perbedaan, terutama dari administrasi. Kalau kita kan konseling nggak pakai administrasi ya, tapi kalau di BPN konseling yang dari UPI itu administrasinya bagus. Kita kelamaan di sana. Tapi ketika kita harus konseling, nah ini beda. Psikologi akan lebih di atas karena ada intervensi dan treatment yang harus diberikan. Ya dalam hal ini ya pendidikan kita
banyak banyak insight kita. Makanya kalau di dunia pendidikan sekarang dengan konseling dengan psikologi itu satu rumpun, jadi nggak bisa dipisah. Itu tetap berjalan bersamaan, saling kombinasi lagi, saling melengkapi. Yang satu butuh administrasi, yang satu butuh praktisinya. Nah inilah kombinasi rata-rata kalau sekolahan sekarang pasti ada yang dari BK Murni, ada dari psikologi, karena memang harapannya itu. saling kayak dia ngomong. Udah bos kita kan Boleh, ada yang mau ditanyain nggak? Itu teman-teman ada yang mau ditanyain sama dua? Iya, siapa tahu ada yang Abang-abang mau bertanya, gitu. mungkin teman-teman di belakang panggung ini. Oh, Bu Ibu. Lanjut. Oh, enggak. Kami senang menikmatinya. Jadi silakan saja. Mungkin kalau dari saya sendiri sih apa ya, kembali lagi ke psikotomotif. Soalnya gimana ya, kembali lagi ke rumah sih kalau saya di psikotomotif tuh gitu. Jadi apapun yang saya dapat selain di akademik ya, saya di psikotomotif juga gitu. Saya dapatnya banyaknya gitu. Mungkin apa ya, makna dari seluruh kegiatan ataupun seluruh kehidupan sehari-hari di psikotomotif, ketika pengaplikasiannya di bidang pendidikan itu Bang, seperti apa sih? psikotomotif di kombinasi atau diaplikasikan di dunia pendidikan. Iya. Selain profesi. Sebetulnya gini ya, kalau kita ngomongin psikotomotif, itu kan sebuah wadah tempat mahasiswa yang punya hobi, kesamaan visi dan misi untuk nyampe tujuan yang sama. Nah, kalau diaplikasikan dengan di dunia pendidikan, balik lagi yang saya bilang bahwa tadi di dunia kuliah itu mencari dua, yaitu secara akademik dan soft skill. Nah, soft skillnya ini akan dipakai. Begitu saya di dunia, bukan dunia pendidikan saja, di dunia HR pun semua akan melakukan hal sama, kita menghadapi hal sama. Apa ketika kita kerja, coba bikin misalnya hal yang paling kecil, coba bikin panitia untuk buka bersama di kantor. Orang-orang yang nggak pernah berorganisasi, dia bingung gimana caranya. Tapi kalau kita yang sering organisasi, kita tahu nih, oh yang pertama harus cari ketuanya siapa, yang kedua harus ada yang ngurus administrasinya, biasanya ada sekretaris. Yang ketiga mencari pendanaan gimana sih buat dia, apa kebutuhannya. Kita ada punya bendahara. Terus ada satu yang harus nyari tempat, view-nya gimana nih. Terus menunya apa? Itu kan kita udah siap. Karena udah kita biasa. Jadi ketika suruh bikin pengurus di kantor, banyak enggak. Ini udah nggak jadi problem gitu. Ini udah bisa langsung kita konsep, kita bisa jalan. Artinya dengan kita bisa melakukan itu, soft skill kita jalan, atasan pun akan lihat, oh dia mampu. Berarti dengan begitu dia akan bisa nanti dikasih ke tanggung jawab yang lebih. Nah ini harus dipakai. Makanya ilmu yang ada di psikotomotif ini dalam organisasi itu akan kepake bersama. Itu baru satu pengurusan ya, belum nanti ada lagi kegiatan-kegiatan lain. Nanti terasa sendiri begitu teman-teman udah mulai kerja. Kalau soft skillnya bagus, dunia kerja kalian akan aman. Gitu. Gitu guys. Ya. Kalau dari abang ini seberapa penting organisasi bagi abang? Ya seperti yang tadi di awal saya sampaikan, itu penting banget. Ya, gimana kan organisasi itu kan kita belajar, ya, untuk apa berkomunikasi dan berkomisi, kemudian kita bernegosiasi, mengatur jadwal, kayak dengan tadi ketika kita kerja, ya kan, itu kan aplikatif semuanya. Ya, ketika kita sudah punya, tadi disampaikan oleh Abai sendiri, bagaimana kita komunikasinya baik, ya otomatis kan
sebuah misalkan pesan nih disampaikan nih, kamu harus kesini, ya kan? Gimana caranya titik ini bisa kita dapatkan, masyarakat di sini bisa ikut ke kita. Nah itu kan perlu latihan. Nah latihannya di mana ya? Di organisasi ini. Gitu. Menyiapkan kita untuk tempat kerja. Itu sih kalau dari artinya, makanya kalau ya beda lah, misalkan ada yang tadi disampaikan pulang, ya itu mah pasti nanti juga pulang juga gitu kan dari semua. Cuma kan kita kan dalam hal ini mahasiswa namanya juga maha ya, kan paling tinggi. Jadi kalau sama kayak SMA kuliah pulang sekolah pulang sama aja gitu. Makanya kita harus mengisi diri kita, Membekali. bekali gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Farah ya, Sobat? Iya, ingin bertanya kan Abai sendiri dan Bang Alif kan teman seperjuangan ya yang dari awal udah lama di sektor otomotif, di psikologi juga, dan sekarang udah bekerja, udah di bidangnya masing-masing gitu. Pengen sedikit ada pesan gitu kira-kira untuk teman-teman nih mungkin yang survive, kira-kira nanti di bidangnya apa selanjutnya, apa yang harus disiapin, apa yang harus dipilih, gimana secara mencari ini itu kira-kira yang sesuai gitu kan. Dari ataupun abang sendiri udah pengalamannya udah lebih lama gitu ya. Nah kira-kira gimana nih bang, apa aja harus disiapin atau sedikit pesan lah untuk kita. Abai dulu. Jadi kan abai. Panjangnya lupa ya. Oke, kalau kita ngomongin teman seperjuangan, kita sama-sama berjuang. Tanggal lahir kita sama masalah ini. Tanggal lahir, bulan lahir, sama tahun lahir sama kita. Harinya juga sama. Harinya masih sama. Cuma jamnya mungkin beda. Iya. Masa gitu ya, pada Saudara saat ketemu gede. Saudara beda bapak beda ibu. Nah, kalau balik lagi gimana sih biar survive gitu kan, mahasiswa yang nggak mau kuliah, beres kuliah. Sebetulnya kalau buat saya pribadi, balik lagi ke mahasiswanya ya. Mahasiswanya sudah mempersiapkan sejauh mana. Tapi terkadang juga kita udah mempersiapkan pengen menjadi A, pengen jadi B, cita-citanya ternyata kan kalau kita lihat garis tangan ternyata nggak sesuai, nggak bisa nih apa yang kita dapat. Makanya ya jangan putus asa, karena mungkin jalanmu bukan di situ. Kalau kamu berjuang tetap di situ dan nggak jadi apa-apa, buat apa? Kalau ada opportunity lain di bidang yang lain yang mungkin perlu kamu coba dan bisa kamu sukses, kenapa enggak? Why not gitu ya? Artinya cari jalanmu sendiri, tapi dengan usahamu sendiri juga. Contoh mungkin saya dari psikologi jadi HR, nggak jadi passion saya juga, pindah ke pendidikan. Pendidikan itu passion saya, tapi ternyata balik lagi dengan kesejahteraan, saya harus cari tempat lain nih untuk memenuhi kebutuhan. Saya coba menjadi sales dulu tuh, pertama di bank, kemudian saya pindah ke insurance. Itu sebenarnya nggak terlalu berkaitan dan bukan keinginan saya, tapi balik lagi bagaimana saya bisa survive. Saya punya gerbong itu ada istri, ada anak, bagaimana bisa untuk kebutuhan itu. Kalau cuma ada satu income nggak cukup, ya kita harus cari dong gimana caranya. Nah, balik lagi survive-nya gimana? Ya lu berjuang lah. Gimana cara berjuang? Ada namanya the power of kepepet. Ketika kita udah kepepet, kemampuan itu akan keluar nih. Apa yang kita punya pendem, semua kemampuan, semua keahlian kita, skill kita itu keluar. Karena memang beberapa manusia harus dalam kondisi tekanan, atau nih. Nggak semuanya dalam keadaan normal kita bisa ngeluarin semua kemampuan. Ternyata ketika kita dalam tekanan, kita bisa keluar tuh potensinya. Nah, teman-teman kita nggak tahu ada di mana. Apakah dalam keadaan sadar bisa mengeluarkan potensi atau memang harus dalam keadaan tertekan. Nah, makanya jangan pernah putus asa. Hidup itu bukan datar-datar aja. Hidup itu akan naik turun, tapi percaya yang namanya kalian bisa naik turun, ujungnya pasti naik. Yang penting kalian ada kemauan. Tapi
Tapi kalau kalian yang ya udah mempasrahkan diri pada Tuhan, kalian juga berdoa tapi nggak ada usaha, ya agak sedikit mustahil sih bisa jadi sukses. Walaupun memang ada kejadian yang bisa aja seperti itu, tapi kita kan bukan usaha dari kita sendiri. Makanya kalau kalian pengen survive, mulailah dari diri kalian sendiri. Apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian tuju, perjuangkan. Caranya banyak cara menuju Roma. Ke kampus bisa lewat Pasteur, bisa lewat Contong, bisa lewat Lebih Gajah. Banyak, tujuan tetap sama kok. Nah, balik lagi ke mahasiswa. Yang penting kuatkan mental kalian, jangan sampai ngedrop tengah jalan. Kita tambah dari Bro Alif nih. Nah, kalau saya mah biasa aja lah, ya. Pertama ya kenali diri kita